Itu harus adu gagasan, bukan adu gimmick ya. Jadi kalau yang ditonjolkan gimmick itu, ya saya kira itu tidak betul. Dan tinggal saya kira para pemilih sudah tahu kan, nanti siapa yang punya gagasan yang bagus untuk membangun bangsa ini. Pesan Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar pemilu diisi oleh adu gagasan oleh para kandidat pemimpin ketimbang gimmick politik ditanggapi beragam oleh para capres-cawapres maupun tim suksesnya. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berpendapat, gimmick politik justru dibutuhkan ketimbang saling menjelekan antar kandidat, apalagi jika kandidat menyasar pemilih muda. Kompetisi masing-masing menunjukkan keunggulannya, saya kira itu yang terbaik daripada mencari kesalahan kompetitornya. Lebih baik kita saling menunjukkan keunggulan masing-masing. Tim kampanye nasional Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berpendapat bahwa media sosial adalah sarana paling potensial untuk memotivasi pemilih muda bersikap di pemilu 2024. Pemilih yang banyak itu 60% adalah Gen Z yang memang kita mesti berikan motivasi agar bangun pagi dan berangkat ke TPS, itu aja. Kalau di TikTok, di medsos, dia Prabowo Gibran, pagi telat bangun, nggak ada gunanya kayak gitu. Lain halnya dengan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menganggap setiap kandidat harus berani dikritik kaum milenial dan generasi Z jika ingin dipilih oleh pemilih muda. Ia pun menyatakan siap untuk itu. Nggak apa-apa, saya itu dikritik, dicaci, videomu udah berkali-kali, lihat di YouTube saya, lihat di IG saya, Pak Ganjar dikritik itu. Enggak, karena edukasi. Penting untuk edukasi. Waktu saat videomu rame-rame, Pak itu tidak terima siapa, dia nggak mau Pak, udah Pak saya nggak terima, nggak mau Pak, kepala dinas apa lagi Pak, nggak mau, pokoknya maunya Pak Ganjar, datang saya. Dan ketika saya bilang, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Maka sebenarnya kritiknya kita dengarkan, benar atau tidak kita jawab. Analis politik mengungkap, keinginan pemilih muda untuk mengemas politik dengan cara yang santai membuat gimmick masuk ke wilayah persepsi mereka. Salah satu yang disasar dari pemilih muda itu adalah top of mind mereka, dan biasanya karena keinginan untuk membincang politik itu mungkin jauh lebih rileks, jauh lebih santai. Kerap kali kemudian gimmick masuk ke wilayah persepsi mereka. Meskipun sebenarnya anak-anak muda sekarang, Gen milenial dan Gen Z, itu juga bisa didorong kepada hal-hal yang jauh lebih substantif. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum KPU, jika diakumulasikan, total pemilih dari kelompok generasi milenial dan generasi Z mendominasi pemilih pemilu 2024, yakni lebih dari 113 juta pemilih atau 56,45% dari total pemilih. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, lalu topik apa saja yang paling jadi pembicaraan kaum muda di media sosial jelang penyelenggaraan debat Capres-Cawapres dalam rangkaian pemilu 2024, terutama jelang debat perdana yang waktunya akan digelar selama 1 pekan atau 12 Desember 2023 ini. Kita akan bahas bersama dengan Direktur Komunikasi Indonesia Indikator bersama dengan Mbak Rustika Herlambang yang telah hadir langsung di studio Orange Kompas TV. Selamat sore Mbak Tika. Mbak Tika, kalau misalnya kita lihat ini kan rame banget ya sebenarnya di media sosial. Sebelum kita tanya ke soal topik, dari 113 juta tergolong pemilih muda di pemilu 2024 ini, berapa banyak pemilih muda yang rutin mengakses media sosial terutama untuk informasi tentang pemilu? Oke, saya bikin time frame-nya dalam waktu 1 minggu ya, dari tanggal 28 November sampai hari ini. Per jam 2 siang tadi. Gres banget ya. Ya, jadi berapa jumlah postingan yang ada? Ternyata ada 633.000 unggahan. Kemudian dengan engagement 4,5 juta engagementnya. Kemudian dari 167.000 akun. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam waktu 1 minggu itu isu terkait sama pemilu menjadi salah satu isu yang cukup besar di media sosial.
pasti bertanya dong berapa persen tuh yang milenial gitu. Iya betul. Ada 83%. Angkanya tinggi dong, Ya, gede di ya. media sosial yang merespon isu terkait dengan Pemilu. ini gitu. Nah, terus kalau kita lihat ya gitu, dari jumlah unggahan itu paling banyak memang platformnya itu Twitter yang digunakan buat ngeposting. Kedua adalah YouTube. Kenapa? Karena YouTube itu bisa langsung kita potong-potong dan kemudian dikasih Di-share komentar. lagi. Oke. Tetapi kalau dilihat dari sisi engagement, ternyata isu dengan TikTok itu engagementnya paling besar gitu. TikTok engagementnya paling besar gitu. Walaupun secara jumlah postingan itu kecil, tapi engagementnya itu paling besar. Ada apa dengan TikTok? Kenapa engagementnya paling besar? Karena Yang dipakai Gen Z tadi ya. Yang dipakai Gen Z terutama gitu, karena isinya adalah terkait sama dukungan-dukungan. Kedua adalah kenapa dia menjadi besar? Karena memang mereka itu TikTok itu diposting oleh orang-orang dengan influencer banyak. Gitu. Jadi kenapa itu besar? Karena ada beberapa hal gitu. Nah, terus kalau dari sisi reaksi netizen nih gitu, itu juga menarik Mbak. Kenapa? Karena nomor satu pasti trust, dukungan gitu kan, semua orang berdukung. Kedua adalah anticipation. Anticipation dalam hal ini adalah harapan-harapan netizen terkait sama pemilu ini gitu. Dan ketiga itu memang ada emosi terbesar ketiga adalah disgust. Jadi mereka juga kecewa dan sebel gitu terhadap sesuatu Itu yang semua disampaikan di media sosial ya? itu semua disampaikan di media sosial gitu. Oke. Nah, kalau Mbak bertanya lagi, apa aja sih yang jadi omongan paling gede gitu ya? Tahan dulu. Oh, Paling tahan banyak dulu. perempuan Oke, atau siap. laki-laki? Nah, Gen Z ini. menariknya tadi, jadi dilihat dari jumlahnya gitu ya, ada 31% itu adalah perempuan. Perempuan. Betul. Dan ini adalah satu hal yang menarik ya Mbak, karena kan saya kebetulan melakukan riset dari 2012 sampai sekarang. Ternyata ketika bicara soal pemilu tuh perempuan dulu tuh kurang begitu tertarik gitu. Jadi jumlahnya itu rata-rata di bawah 20% di media sosial terhadap satu isu tertentu. Nah, tetapi dalam pemilu tahun ini itu ada kenaikan Gen Z dan milenial dan perempuan itu mencapai 31%. Terutama dalam satu pekan terakhir gitu. Pembahasannya soal apa tuh? Perempuan, rata-rata mereka bicara terkait harapan mereka terkait dengan pemilu itu seperti apa. Kedua memang mereka merespons terhadap influencer yang mereka sedang melakukan entah gimmick dan lain-lain gitu. Oke. Tapi seru sih gitu. Oke, seru-seru. Yang dibahas apa aja sih, seseru apa? Karena kan angkanya juga cukup banyak dan anak-anak muda ini sudah mulai tertarik dengan politik, terutama tentang gelaran pemilu. Apa yang mereka bahas? Gimmick kah, debat capres termasuk kah? Lebih dari, jadi lebih 1/5 isu terbesarnya dengan engagement terbesar itu berasal dari polemik gitu ya, atau perseteruan dalam tanda petik antara adu gagasan dan gimmick. Adu Gitu. gagasan dan gimmick, oke. Betul sekali. Kenapa? Karena jadi isu ini sebenarnya diposting ada 102.000 postingan ya terkait dengan sebaiknya kita adu gagasan atau kita gimmick nggak apa-apa. Habis kita dapat gimmick, orang tahu kita, baru kita menyampaikan sosialisasi. Tapi di sisi lain enggak. Apalagi mereka mentarget Baru harus catchy dulu yang pertama Betul, ya. gitu. Yang pertama tuh yang penting kita dikenal dulu, baru kita masukkan isunya gitu. Tapi yang lain juga bilang nggak bisa, kita harus bicara soal Gagasan dulu. gagasan. Kenapa? Kita hanya punya waktu yang sangat sempit gitu. Dan kita butuh satu figur kandidat yang dia betul-betul kita yakin dan kita percaya gitu. Itu adalah isu pertama yang paling besar. Paling gitu kan. besar. Presentasinya berapa? Itu tadi jadi postingannya ada 102.000. Kemudian engagementnya tuh hampir 1 juta. 1 juta cuma Ya, buat ngomongin. 972 Oke. itu engagementnya. Jadi itu sangat besar sekali. Gitu. Jadi kena banget soal gimmick dan kena banget soal adu gagasan itu bener-bener kena ke anak muda ya. Betul sekali gitu. Nah, jadi menariknya lagi ya. Jadi terkait sama gimmick itu awalnya ketika gimmick itu pertama kali dipopulerkan, ternyata mendapat atensi netizen dan sentimen mereka tuh rata-rata joy gitu kan, trust gitu kan. Disgustnya tuh kecil. Oke. Tapi dalam 1 sampai 2 minggu menjelang 2 minggu terakhir itu tiba-tiba ada perubahan emosi di mana emosi disgustnya itu membesar gitu. Oke. Karena mereka bosan kan gimmicknya itu aja atau gimana kita bacanya? Ada beberapa yang bicara adalah anak-anak netizen Gen Z kebetulan gitu ya, dan dia mendapatkan engagement cukup besar gitu karena dia mengingatkan gitu. Gen Z itu bukan seseorang yang dengan mudah dibodohin gitu. Kalau caranya dengan seperti itu gitu. Gen Z itu juga justru orang yang sangat rasional dan Gen Z butuh
tahu seperti apa kandidat kita gitu. Nah, kebetulan yang banyak bicara itu adalah anak-anak Gen Z yang kemudian dia menyampaikan statementnya itu dan mendapat respon juga dari Gen Z lainnya gitu. Jadi itu yang membuat isu terkait sama gagasan dan kemudian juga gimmick menjadi sangat besar karena direspon oleh kelompok mereka sendiri. Oke, selain isu gimmick dan juga gagasan, apalagi sih Mbak Tika? Nomor 2 terbesar itu adalah terkait dengan perubahan format debat. Oh, ternyata itu juga dapat atensi dari anak muda ya. Atensi. Jadi dalam pekan lalu itu sudah ada harapan dari netizen gitu ya, terutama anak-anak Gen Z gitu. Bahwa cawapres ini bisa ikut debat, bisa menyampaikan. Oh, jadi artinya begini, kan kita punya ya salah satu kandidat cawapres yang dianggap merepresentasikan anak muda. Jadi mereka tuh sangat berharap gitu, ayo dong gitu, tunjukkan kita anak muda gitu. Jadi itu yang ditunggu sebenarnya. Gak didominasi sama yang lebih senior gitu ya. Ya betul, dan mereka sangat berharap gitu, oke lah sekarang ini bagian dari panggung depan dan panggung belakang misalnya gitu. Sekarang tuh dia humble dulu lah gitu, nggak mau bicara gitu. Tapi tunjukkan nanti di arena debat. Nah seperti itu harapan netizen dalam pekan-pekan ini gitu. Mereka sangat berharap betul gitu bahwa mereka bisa melihat salah satu kandidat. Selanjutnya apa lagi Mbak Tika? Kemudian yang ketiga adalah soal pemilih muda. Nah, jadi itu dalam mereka sendiri ya berarti. Suara mereka sendiri. Kenapa ada 52% kan mereka, dan mereka tuh menjadi salah satu sasaran oleh para kandidat dan para kubu gitu. Itu yang menyebabkan kenapa isu terkait sama pemilih muda menjadi sangat ramai gitu. Dan mereka tuh menganggap bahwa pemilih muda itu adalah pemilih yang rasional gitu. Mereka berusaha untuk mengingatkan bahwa pemilih muda itu adalah pemilih yang rasional. Logis gitu. Juga ya. Logis gitu. Jadi tidak hanya sekedar dikasih sesuatu yang hanya bersenang-senang, ringan, easy listening gitu. Jadi ini juga gejolak yang tadi sebenarnya itu berkaitan juga dengan kaitan nomor 1 gitu. Nah, kita melihat bahwa hampir semua kandidat itu dia mencari pasarnya adalah anak muda dan milenial itu. Karena suaranya banyak, potensinya sangat besar. Gitu. Dan juga itu terkait juga dengan beberapa liputan terkait sama dengan riset gitu ya di Malaysia misalnya dan juga di Amerika yang menyatakan bahwa ada hubungan gitu ya terkait sama demografi pemilih dengan strategi untuk kampanye. Jadi ketika melihat bahwa ternyata 52% itu anak muda, mereka dekat dengan dunia digital, akhirnya strateginya mereka sekarang lagi olah gitu. Nah sementara kalau anak muda itu mendekati mereka dengan cara apa? Itu sebenarnya udah kelihatan sekali gitu di media sosial. Jadi ada 3 platform yang mereka deketin gitu ya. Yang pertama adalah melalui komunitas. Jadi komunitas atau hobi gitu. Jadi kita lihat kenapa kalau hari Minggu di Car Free Day atau lari bersama atau olahraga atau komunitas itu banyak sekali para kandidat dan kubu calon itu berada memanfaatkan di sana. Waktu. Betul sekali. Kedua adalah multi platform. Jadi anak muda atau milenial dan Gen Z itu dia tuh ingin membutuhkan sesuatu yang baru dan tidak hanya platformnya tuh yang cuma satu arah, tapi 2 arah gitu. Bisa memberi dan bisa menerima gitu. Jadi nggak cuma sekedar halo begini nggak bisa gitu. Terus juga dikatakan bahwa netizen atau anak muda itu nggak bisa hanya misalnya harus kumpul semua satu sisi gitu, terus kemudian suruh ini dengerin doang, nggak mau gitu, pengennya tuh harus ya tadi resiprokal itu gitu. Itu ada beberapa hal yang menarik Mbak. Tadi kan yang pertama tuh kan gimmick versus gagasan, yang paling besar angkanya, yang paling tinggi engagementnya. Terus kemudian juga yang kedua tadi ada debat yang sebentar lagi atau 1 minggu lagi bakal berlangsung, terutama soal formulasi debat ya nanti ketika ada formulasi debatnya tidak ada cawapres ini agak turun begitu ekspektasi pemilih muda. Karena mereka sangat berharap sekali gitu. Dan kalau kita melihat kalau debatnya tuh hanya diisi dengan visi misi satu arah itu kan anak muda kurang suka gitu. Dia suka ada interaksi. Bahkan interaksi di antara para kandidat gitu. Jadi tidak seperti debat-debat yang pernah ada. Betul sekali. Itu bukan debat yang diharapkan oleh pemilih muda kalau begitu ya secara tidak langsung bilangnya kayak gitu ya. Fokus di pemilih muda kan gitu, betul. Yang ketiga soal pemilih muda sendiri ada lagi nggak abis itu yang paling sering dibahas? Yang keempat itu adalah deklarasi. Jadi kan kita lihat dalam namanya juga lagi kampanye ya. Jadi deklarasi
kepada paslon itu adalah isu terbesar keempat. Kemudian yang kelima itu adalah terkait sama hoax dan disinformasi. Oke, anak-anak pay attention soal ini ya. Betul sekali. Jadi ternyata terkait sama hoax, disinformasi, misinformasi, rumor, desas-desus, itu gosip itu menjadi salah satu hal yang menjadi pemikiran mereka. Gitu. Jadi ternyata kita harus berhati-hati ya gitu terkait sama hoax dan disinformasi. Kenapa gitu? Karena kenapa ada banyak sekali informasi yang mungkin salah, yang sengaja didesakkan gitu, atau sesuatu yang disampaikan terus-menerus gitu dan itu salah. Dan itu salah gitu. Dan dianggap dan diyakini sebagai sebuah kebenaran gitu. Mereka juga mengingatkan bahwa dalam era digital itu kita melihat bahwa kita bisa menggunakan teknologi untuk melakukan itu. Sehingga beberapa hal yang terkait sama hoax, disinformasi atau misinformasi itu jangan sampai itu terjadi di Indonesia sehingga dia bisa menghancurkan dalam tanda petik pemilu di Indonesia gitu. Karena yang dikhawatirkan itu adalah disinformasi yang masif, tersistem atau terstruktur, apalagi di era digital mereka bisa dengan melakukan rekayasa algoritma gitu kan. Itu bisa sangat dilakukan dan itu yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena di beberapa negara yang habis pemilu ternyata disinformasi, misinformasi dan hoax itu sangat mendominasi sehingga mampu untuk menggeser opini masyarakat yang itu akan berimbas pada hasil pemilu. Mbak Tika, apakah penggunaan buzzer, influencer gitu-gitu masih berpengaruh nggak sih untuk nge-grab suara, nge-grab atensi dari para pemilih muda ini? Masih sangat berpengaruh juga. Nah, jadi kan dengan adanya influencer itu kenapa kita melihat bahwa kenapa influencer itu sangat diperlukan, karena dengan influencer itu beberapa kita punya visi misi atau program lebih mudah disampaikan mereka karena mereka sudah tahu caranya seperti apa. Dan mereka tuh melihat bahwa kenapa menggunakan influencer, karena mereka berharap dapat yang namanya bandwagon effect gitu. Jadi lagi trennya tuh ke sini gitu, semua orang ikutan ke sini. Kan influencer itu lagi ke sini, makanya semuanya ikut ke sini. Itu yang diharapkan gitu. Itu yang diharapkan ya. Betul. Jadi penggunaan influencer itu menjadi sangat penting gitu di saat kita tahu bahwa situasi kampanye itu sangat pendek sekali gitu. Jadi kalau misalnya mau mengangkat isu atau topik tertentu di media sosial, salah satu kandidat atau pasangan kandidat menggandeng influencer itu pesannya bisa lebih potensial sampai dengan baik atau lebih efektif lah gitu kalau pakai influencer. Ya, yang pertama adalah bagaimana aktivitas tersebut itu bisa diterima audiens yang lebih luas. Diterima dulu gitu ya? Diterima dulu. Jadi dalam minggu lalu kami juga melakukan riset terkait sama influencer. Jadi ada satu event, hanya satu event nih gitu kan, dia Prabowo misalnya, dia menghadirkan beberapa influencer besar gitu kan, ada Raffi, ada Nagita, ada Cipung gitu kan. Nah yang terjadi hanya dalam satu event itu engagementnya tuh ada hampir 102.000. Dalam satu? Itu dalam waktu itu riset kita hanya 2 hari. 2 hari? Habis kejadian itu terus kita hitung seberapa besar sih efek si influencer itu dan sentimen positifnya dan negatifnya, apakah mereka itu happy atau enggak gitu kan, apakah mereka tuh senang atau jijik dengan pertemuan gitu kan, dengan pertemuan itu gitu. Nah tapi ternyata namanya juga influencer ya, mereka pintar untuk mengemas isunya sehingga beberapa aktivitas yang dilakukan dengan salah satu kandidat ini menjadi rame. Karena apa? Karena dia bisa berdua dengan si kandidat nyanyi gitu kan. Dan itu ini jadi isu terbesarnya sebenarnya ya? Ya, dalam pekan kemarin itu influencer itu menjadi salah satu isu terbesar. Oke, nah kita akan lihat ini tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Tika, isu terbesar dalam pekan ini. Tadi yang pertama engagementnya paling tinggi ya Mbak Tika, ini adalah gimmick versus adu gagasan. Ini mendominasi. Setelah itu anak-anak muda tertarik sama debat cawapres yang formulasinya kemudian juga diubah oleh KPU. Dan ternyata ini mendapat perhatian dari anak-anak muda. Dan ini juga ada pemilih muda ya Mbak Tika di posisi ketiga, kemudian juga posisi keempat ada deklarasi. Selama hampir sebelum masa kampanye ini kan deklarasi ini kan banyak di mana-mana di KPU, kemudian juga deklarasi damai dengan segala macam gimmick-gimmick yang juga disampaikan. Ini ternyata menyita perhatian pemilih muda. Ya, betul sekali gitu. Jadi event itu juga event di mana dilakukannya deklarasi gitu tuh juga menarik juga buat anak muda gitu. Tapi juga sebenarnya kalau kita bicara soal kampanye dan lain-lain gitu. Jadi panggung lari sehat gitu ya. Lari gitu ya atau
komunitas lah ya, itu menjadi salah satu yang terbesar dan atensinya positif. Oke, dari isu yang disampaikan tadi, masih tertarik nggak sih pemilih muda nanti untuk nonton debat capres-cawapres ini? Nah, kita tergantung. Kalau misalnya betul-betul hanya menyampaikan visi misi semata gitu ya, mungkin netizen muda mungkin kurang tertarik. Kenapa? Yang tadi disampaikan gitu ya. Jadi dalam kalau pemilih muda itu senangnya adalah sesuatu yang tidak searah, tapi resiprokal gitu. Ada timbal balik gitu. Ada adu gagasan. Nah, itu setidaknya dalam 1 minggu terakhir itu adalah harapan daripada netizen muda terhadap pemilu supaya mereka bisa tahu betul gitu siapa kandidat yang terbaik untuk mereka. Kita tunggu nanti debat perdana nanti dari Capres-Cawapres di Pilpres 2024 ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak Rustika Herlambang selaku Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Saya selalu Mbak Tika. Sehat.